Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafli Insan Ramadan dari kelas 10 11 TE SMK Akses 1 Margahayu. Di sini saya akan membahas mengenai entrepreneur wirausahawan, bagaimana cara mencari inspirasi peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Nah, untuk para entrepreneur wirausahawan dalam mencari peluang usaha tentunya memerlukan langkah-langkah, trik and trik yang tentunya harus kreatif, inovatif, dan tentunya memiliki ide gagasan yang hebat dan menjamin. Namun itu saja belum cukup, perlu dibekali dengan kerja keras dan ketekunan yang ulet serta tekad yang kuat untuk menjadi seorang yang sukses dalam berwirausaha. Hingga saat ini banyak para wirausaha yang berkembang, namun mereka berhenti di tengah jalan karena mereka tidak mampu bertahan atau tidak mampu bersaing dalam dunia pasar industri, dunia wirausahaan, karena mereka tergerus oleh banyaknya pesaing-pesaing dalam pasar global. Maka dari itu, para wirausahawan harus memiliki kemampuan untuk bertahan dalam sebuah bisnis, harus mampu beradaptasi dan terus berinovasi. Riset pasar dan juga produk harus dikembangkan agar bisnis tetap berkembang dan selalu ada hal yang baru dalam sebuah usaha. Dengan mengikuti perkembangan zaman, sebuah bisnis dan akan berkesempatan untuk terus berkembang dan bertahan lama. Maka dari itu, agar bisnis kita berkembang dan bertahan dengan lama, pilihlah bisnis-bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi besar hingga masa depan. Nah, pertanyaannya, jenis usaha apa sih yang menjadi peluang yang bagus dan mudah dalam pengolahannya? Yang pertama ada bisnis dropship. Bisnis dropship di era digital ini sangatlah mudah. Semua orang dengan mudah menjual dan membeli barang pada marketplace dengan terintegrasi dalam satu platform. Cara yang dilakukan untuk menjalankan bisnis dropship ini hanya dengan mengunduh barang yang akan dijual pada marketplace, dan jika orang tertarik dengan barang tersebut, yang dilakukannya selanjutnya adalah mencari supplier yang mampu menyediakan barang tersebut. Yang kedua adalah bisnis fashion dan aksesoris. Bisnis fashion dan memang sudah lama ada, namun bisnis ini selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman. Dengan selalu mengikuti perkembangan zaman, maka produk fashion dan aksesoris Anda akan selalu dicari dan diminati pelanggan atau customer. Selain itu, bisnis ini juga tidak hanya melulu soal fashion, namun bisnis ini dapat berupa pakaian okasional seperti haji dan umroh, bisnis baju seragam sekolah, bisnis pengantin, jilbab, dan lain sebagainya. Karena dalam bidang fashion dan aksesoris ini sangat luas. Kemudian yang ketiga ada bisnis kecantikan. Bagi kebanyakan orang, terutama perempuan, kecantikan merupakan menjadi kebutuhan yang wajib. Kecantikan saat ini tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan seremonial saja, namun pada event-event tertentu kecantikan sangat dibutuhkan, seperti meeting, kegiatan wisuda, event-event khusus penting, pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi peluang bisnis bagi para pelaku yang memiliki kemampuan mempercantik diri dalam bidang make up di masa depan. Kemudian yang keempat ada bisnis barang-barang koleksi. Istilah pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang Anda suka, seperti yang tepat untuk menggambarkan bisnis ini. Misalkan, kita mengoleksi barang-barang antik, barang-barang vintage seperti sepatu, tas, mainan yang jarang diproduksi. Nah, bisnis ini juga dapat menjadi peluang usaha yang sangat menarik karena yang pertama, para customer mencari barang-barang yang sudah tidak diproduksi lagi sehingga harganya menjadi tinggi dan memiliki nilai yang lebih tinggi, baik itu nilai segi estetikanya, nilai ataupun nilai yang lainnya. Nah, untuk menjual barang-barang antik seperti ini, kita dapat menjualnya ke para
pemburu barang-barang koleksi, misalnya komunitas serupa yang dapat menetapkan segmentasi pasar sesuai dengan barang yang akan dijual. Kemudian yang kelima ada bisnis penyewaan perlengkapan multimedia. Nah, di era digital, di era globalisasi ini tentunya tren menjadi vlogger, tren menjadi youtuber, selebgram emang membuat orang awam seperti kita ini menjadi lebih akrab dengan dunia fotografi dan video. Sehingga permintaan terhadap perlengkapan multimedia akan selalu ada di masa mendatang seiring besarnya pasar bisnis hiburan digital, terutama para kaum milenial. Para kaum milenial ini sangat gencar sekali dengan dunia digital. Nah, cara memasarkan bisnis ini adalah dengan menggait komunitas para konten-konten kreator serta memberi edukasi tentang peralatan multimedia. Kemudian yang keenam ada bisnis pembuatan website. Saat ini banyak tumbuh usaha-usaha kecil menengah atau UMKM yang pastinya membutuhkan akses konsumen kepada produk-produk yang dijual. Salah satunya melalui website. Website juga bukan hanya dibangun, namun butuh adanya maintenance. Perusahaan-perusahaan besar juga saat ini membutuhkan pihak yang mampu merawat websitenya. Hal ini menjadi peluang bisnis bagi kita yang memiliki kemampuan dalam membuat dan merawat website. Kemudian ada bisnis laundry. Saat ini banyak orang yang sulit memiliki waktunya untuk mengurus hal-hal kecil seperti hal-hal yang ada di rumah tangganya. Semakin berkembangnya industri, maka waktu yang diluangkan untuk mengurus rumah tangga menjadi sulit. Hal ini membuat bisnis laundry semakin digemari oleh para customernya. Nah, hal ini langkah-langkah menjalankan peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Nah, bagaimana sih cara kita agar dapat menjalankan usaha yang dapat kita terapkan? Yang pertama yaitu 1. Peka terhadap minat dan keinginan target pasar. Hal yang terpenting yang pertama perlu kita ketahui sejak awal. Kita harus melihat apa sih keinginan pasar, apa sih keinginan konsumen. Nah, maka dari itu kita dituntut untuk peka terhadap apa yang sedang happening, apa yang sedang viral saat ini. Nah, untuk memutuskan sektor bisnis yang kita jalankan, yang pertama adalah kita harus mencari apa yang sedang viral, apa yang sedang happening saat ini. Kita perlu dan dituntut untuk berpikir kreatif. Kemudian yang kedua adalah memilih bisnis yang jarang tetapi dibutuhkan target pasar. Nah, kali ini para entrepreneur dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dan dituntut untuk memiliki strategi untuk memilih lini bisnis mana yang menjanjikan untuk kita dapat menentukan berdasarkan jenis bisnis yang belum ada. Tetapi jenis bisnis yang masih jarang atau belum ada tersebut harus jenis bisnis yang tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada mengamati kompetitor yang sudah ada. Ketika kita memikirkan peluang usaha tertentu, maka kita perlu melihat kompetitor yang sudah ada. Mengamati kompetitor tidak hanya berguna untuk menjadi benchmark Anda untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik, namun dengan melihat bagaimana perjuangan kompetitor, maka kita dapat melihat apakah bisnis ini menjanjikan atau tidaknya. Kemudian yang keempat ada mempelajari kebiasaan calon target pasar atau para customer. Tidak hanya memahami apa yang disukai oleh calon konsumen, namun kita perlu mempelajari kebiasaan mereka. Kebiasaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana perilaku mereka, bagaimana perilaku mereka dihadapkan dengan produk tertentu, kemudian bagaimana mereka biasanya mencari produk tersebut,
Dengan memahami kebiasaan calon target pasar atau konsumen, maka kita dapat menawarkan produk atau jasa dengan menerapkan strategi dan teknik promosi yang tepat. Kemudian yang kelima ada mengasumsikan modal dan profil yang akan dihasilkan. Selanjutnya, kita harus membuat perhitungan awal mengenai modal yang perlu dikeluarkan. Kemudian kita juga perlu memprediksi profit yang akan kita hasilkan dari bisnis tersebut. Perhitungan modal dan profit dan beberapa biaya operasional lainnya terkait pengembangan bisnis kita. Sementara itu, profit dapat dihitung berdasarkan semua sumber pemasukan yang kita diterima. Kemudian ada membuat bisnis plan. Setelah semua prediksi yang sudah dijelaskan di atas, selanjutnya kita tuangkan di bisnis plan. Dengan begitu kita memiliki prediksi secara lebih terstruktural, lebih terencana, lebih terurai, dan lebih jelas. Jika kita memiliki partner atau calon investor, bisnis plan dapat menjadi salah satu cara untuk membantu kita dalam menambah modal usaha. Melalui bisnis plan, baik melalui partner maupun calon investor, kita dapat percaya dan memberikan suntikan dana karena paham dengan ide bisnis kita. Dengan menjalankan sebuah usaha, memang dapat mendatangkan banyak keuntungan jika sukses, tapi nyatanya menjalankan peluang bisnis tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak, sebab menjalankan sebuah usaha atau bisnis bukanlah hal yang dapat dicapai dengan cara yang instan. Kita perlu berpikir kreatif, kita dituntut untuk inovatif, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, kita dituntut untuk up to date, mengikuti kemauan pasar, mengikuti tren global, mengikuti arus zaman. Karena agar kita tetap bertahan dalam dunia wirausaha, dalam dunia berbisnis, kita harus selalu memiliki kreasi-kreasi, ide-ide atau gagasan yang gila dan tentunya dapat meyakinkan masyarakat atau para customer. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.